Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Anggraini, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya adalah guru yang mengampu pelajaran matematika. Tidak bisa saya pungkiri, matematika masih saja menjadi pelajaran yang dianggap menakutkan, entah dari performance gurunya ataupun karena memang materi yang tidak mudah dipahami oleh anak-anak. Bahkan ada anak yang sangat enggan belajar karena pelajarannya dianggap sulit. Anak-anak terkadang terlihat tegang, apalagi pada saat disuruh maju ke depan kelas. Ada saja alasan mereka untuk menolak maju mengerjakan soal di depan kelas. Setelah melakukan perubahan, saya merasakan anak-anak lebih bersemangat belajar. Mereka lebih aktif, anak yang selama ini hanya diam bahkan terlihat tidak konsentrasi dalam belajar pun sudah terlihat berubah dan mulai bisa aktif mengikuti pelajaran. Terlihat lebih antusias, mereka lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan pembelajaran pun terasa sangat menyenangkan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan keliru. Ternyata anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita isi dengan sesuai harapan kita, melainkan anak lebih memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita hanya menuntun menumbuhkan potensi-potensi yang telah ada pada anak. Pendidikan yang kita berikan hendaknya mengikuti sistem Among dan asas trilogi pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhirnya, saya mencoba melakukan perubahan-perubahan, di antaranya melakukan perubahan pada cara saya mengajar. Kalau selama ini saya mengajar lebih kepada teacher center, tapi sekarang saya ubah menjadi student center, di mana anak-anak mencari sendiri atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya berikan. Kemudian saya merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan cara mengenalkan pembelajaran berbasis IT. Materi pun saya sesuaikan dengan lingkungan anak, misal materi menentukan jarak pada dimensi 3. Saya memberikan permasalahan konkret kepada anak, misal dengan cara menentukan jarak titik sudut yang ada di dalam ruang kelas mereka. Selanjutnya, saya lebih sabar membimbing dan mengarahkan anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya berikan. Sumber belajar pun anak bebas memilih dari mana saja mereka bisa belajar, selain dari modul ajar yang saya berikan. Tidak memberikan hukuman jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tetapi lebih kepada pendekatan mencari tahu apa alasannya. Dan akhirnya anak akan membuat kesepakatan sendiri dan anak menyadari sendiri kesalahannya. Terakhir, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan melalui permainan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya akan lebih berinovasi dan kreatif lagi dalam merancang kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan dan berpihak pada anak. Menyusun media ajar yang sesuai dengan kondisi anak sehingga materi mudah dipahami. Lebih sering memberikan motivasi serta semangat dan pujian agar anak merasa diperhatikan dan dihargai hasil belajarnya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Merubah cara saya memandang anak. Mereka memiliki keunikan masing-masing sehingga setiap anak tidak dapat disamakan dan tugas saya untuk menuntun mereka. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan berbicara pada anak dengan presentasi hasil belajar di depan kelas. Kemudian memulai dan menutup pelajaran dengan berdoa dipimpin oleh anak laki-laki secara bergiliran setiap kali kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan belajar menggunakan IT, misalnya video pembelajaran. Berikut foto bercerita dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan untuk modul 1.1, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Anak bebas memilih sumber belajar dari mana saja yang mereka sukai. Anak berdiskusi di kelas melatih kerjasama dan saling menghargai pendapat teman. Anak berani mengemukakan pendapat dengan presentasi ke depan kelas. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak, setiap anak laki-laki akan mendapatkan gilirannya masing-masing saat memimpin doa pada saat memulai dan menutup pelajaran secara bergilir untuk menanamkan nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut testimoni dari murid dan rekan guru terhadap perubahan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan testimoni kepada Bu Dian setelah mengikuti program calon guru penggerak.
Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dian sangat bervariasi, tidak hanya berada di dalam kelas, tapi juga menggunakan ruangan digital dengan menonton video di YouTube agar siswa tidak bosan. Kemudian Bu Dian menjelaskan materi dengan sabar dan diselingi dengan cerita-cerita agar siswa-siswi tidak tegang saat pembelajaran. Salah satu contoh yang kerap dilakukan yaitu pada saat penilaian akhir bab, di mana penilaian akhir bab itu dilakukan dengan cara bermain game serta diiringi dengan iringan musik sehingga membuat penilaian akhir bab itu menjadi tidak tegang. Selalu semangat Bu Dian tetap melakukan perubahan metode pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahman. Saya dan Mardianto. Kami dari kelas 12 3. Kami memberikan testimoni tentang pembelajaran dari Bu Dentri Anggraini SPDMSI pada pelajaran matematika. Menurut saya pada pelajaran Bu Dian itu lebih mudah dan lebih jelas, di mana dia saat memberikan materi itu tidak bertele-tele, bisa memberi satu soal itu langsung mengerti. Dan saya dan Mardianto merasa apabila pembelajaran ujian ini sangatlah mudah dipahami, dan apabila terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas, beliau memberikan tugas yang lain dan memberikan motivasi agar tugas-tugas yang diberikan dapat terselesaikan pada hari itu juga. Dan kemudian sangatlah baik serta ramah kepada siswanya sehingga mudah untuk bersosialisasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saleh Koswanto dari kelas 12 IPS. Dan saya Simadina Dania dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dian dari Anggraini SPD MSI. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dian dari Anggraini membuat saya merasa paham tentang apa materi yang Ibu sampaikan, dikarenakan menggunakan metode seperti membuka YouTube agar siswa tidak bosan di kelas dan menyampaikan materi secara rinci. Itu membuat saya semakin paham. Menurut saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dian dari Anggraini membuat saya mengerti, memudahkan saya untuk memahami apa itu materi matematika dengan rumus-rumus mudah melalui aplikasi YouTube. Semangat terus Ibu dalam melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang Ibu Diantri Anggraini SPD MSI, di mana Ibu Dian ini adalah calon dari guru penggerak di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Untuk itu, adapun testimoni yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dian, bahwasannya selama Ibu Dian mengikuti CGP, saya merasa Ibu Dian itu keseharian di dalam mengajar, kemudian di sekolah, itu kayaknya Ibu Dian tambah rajin, lebih lincah lagi dari biasa-biasanya. Kemudian lagi dalam melaksanakan tugas, Ibu Dian bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab sekali dalam menyelesaikan tugas, dalam melaksanakan kegiatan. Apalagi Ibu Dian sekarang ini banyak kegiatannya, selain dari mengajar ada juga tambahannya membimbing karya tulis ilmiah. Itu sangat baik sekali untuk menambah kegiatan yang ada pada Ibu Dian. Kemudian lagi dalam kegiatan belajar, Ibu Dian sangat memotivasi sekali sehingga siswanya lebih semangat. Di mana Ibu Dian ini menggunakan bahan ajar dengan berbasis IT. Jadi anak lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran dengan menggunakan IT. Anak-anak itu lebih cepat mengerti, berpikir lebih kreatif, lebih lincah lagi sehingga anak lebih semangat. Mungkin itu saja testimoni yang saya sampaikan. Ucapannya kepada Ibu Dian supaya Ibu Dian lebih semangat lagi sehingga nanti kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan beberapa testimoni untuk Ibu Dian di Anggraini. Menurut saya, Ibu Dian itu orangnya aktif, ya. Terus juga kalau dalam pembelajaran itu lebih mudah anak-anak itu menangkap karena dia memberikan beberapa contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. Selain itu,
kemudian juga bisa memotivasi anak di mana mereka itu berminat untuk belajar matematika. Selain itu juga orangnya aktif, memberikan pembelajaran yang sangat mendukung, dan juga terkadang anak-anak itu merasa nyaman dengan Ibu Dian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Patraliza, mengajar seni budaya. Saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Dian yang mengajar seni budaya. Ibu Dian yang saya kenal orangnya sangat aktif, kreatif, cekatan. Apalagi kalau sudah masuk kelas, dia orangnya on time, dia mengajarnya luas sehingga anak-anak bisa mengerti apa yang beliau ajarkan. Dan dia juga orangnya tepat waktu. Dia di samping sebagai